Surga dan neraka itu, kata Al-Quran, sesungguhnya adalah gambaran yang diperumpamakan. Atau adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah, karena sesungguhnya belum ada orang yang bisa menceritakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang bakal kita alami di surga dan neraka itu. Indahnya surga itu adalah bagaikan menceritakan indahnya warna kepada orang buta. Atau menceritakan indahnya suara kepada orang tuli. Orang buta, apalagi sejak lahir, dia tidak memiliki memori, ya, khasanah memori tentang warna. Kemudian Anda ingin menceritakan, ini loh Pak atau Bu, indahnya warna merah itu atau merah muda itu, atau sejuknya, indahnya warna hijau dedaunan itu, atau indahnya warna bunga-bunga itu, warna langit, dan seterusnya. Apakah dia mengerti? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Memberikan bimbingan, hikmah-hikmah agar kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus. Karena dengan berada di atas jalan yang lurus itulah insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalannya sampai akhir hayat kita. Kembali kepadanya dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Sahabat sekalian, di episode ke-41 ini saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan pembahasan kita di episode yang lalu tentang kehidupan di alam akhirat. Khususnya kita akan berbicara tentang surga. Karena saya melihat masih banyak kerancuan dan kebingungan ya, di antara kita memahami tentang surga itu. Padahal Allah bercerita sangat banyak di dalam Al-Quran. Ada 143 ayat di mana Allah bercerita tentang jannah itu. Cerita tentang surga ini memang harus bersumber kepada Al-Quran. Karena ini adalah bagian dari akidah. Akhirat, neraka, surga, kiamat, hari pengadilan, ya, hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu semua adalah akidah yang harus bersumber kepada Al-Quran Al-Karim. Sehingga kalau ada cerita-cerita yang kemudian entah munculnya dari mana dan itu berselisihan dengan Al-Quran, nah kita harus meluruskan. Nah dalam episode kali ini saya ingin mengajak Anda melakukan klarifikasi penjelasan yang sesungguhnya dari Al-Quran itu seperti apa tentang surga ini. Sahabat sekalian, Al-Quran menyebut surga itu dengan istilah jannah. Jannah itu bermakna taman yang indah atau kebun yang indah. Taman itu lebih berkonotasi keindahan, warna-warni, bunga-bunga bermekaran ya dengan segala keindahannya ada, mata air yang mengalir. Kalau kebun itu lebih berkonotasi kepada kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Di sana ada buah-buahan ya. Ada sungai air, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu dan sebagainya yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jannah adalah taman yang indah atau kebun yang indah, di mana ini disediakan buat orang-orang yang memiliki banyak amal kebajikan yang setelah ditimbang, ya kita ceritakan di episode yang lalu itu, orang-orang yang pantas di surga akan dibawa ke surga dan orang yang pantas di neraka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat sekalian,
Permulaan dari munculnya kerancuan makna surga atau jannah itu adalah ketika istilah jannah di dalam Al-Quran ditranslate, diterjemahkan menjadi istilah surga. Saya melihat ini memunculkan masalah. Kenapa? Karena antara jannah dengan surga itu sesungguhnya memiliki konsep yang berbeda. Jannah itu adalah taman atau kebun yang indah di muka bumi. Jadi istilah yang sangat membumi. Sedangkan surga itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, swarga loka, yang diadopsi atau diadaptasi dari konsep kosmologi agama Hindu, di mana mereka memiliki konsep kosmologi, ada alam yang terkait dengan kehidupan kita ini di muka bumi, dan kemudian ada alam yang mereka gambarkan di langit. Nah, salah satu alam yang di langit itulah yang digambarkan sebagai swarga loka, atau ada yang menyebut sebagai kahyangan. Kahyangan atau alamnya para hyang, para dewa, ya, dewa-dewi. Ada yang menggambarkan di atas Gunung Semeru atau di atas Gunung Agung, ya, di Bali. Pokoknya di angkasa, di langit. Ada sebuah alam di mana alam itu adalah alam yang indah yang ditempati oleh para dewa-dewi. Digambarkan para dewa-dewi itu kadang turun ke bumi dan seterusnya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa konsep antara jannah dengan konsep swarga loka itu sesungguhnya adalah dua hal yang berbeda penekanannya. Yang satu sangat membumi, yang kedua terkesan melangit. Maka ketika ini diterjemahkan dari jannah yang membumi itu menjadi swarga loka, muncullah efek ikutannya di masyarakat. Di antaranya karena surga itu digambarkan di langit sana, maka muncullah gambaran-gambaran bahwa kehidupan di surga itu nanti adalah kehidupan yang seperti dewa-dewi. Tidak dengan badan kasar kita ini, melainkan hanya ruhnya atau jiwanya. Digambarkanlah bidadari-bidadari itu seperti yang digambarkan oleh keyakinan-keyakinan di agama yang memiliki kosakata swarga loka itu. Atau konsekuensi yang lainnya digambarkanlah Nabi Adam yang katanya dulu diciptakannya di surga, kemudian diturunkan dari surga yang ada di langit itu ke planet bumi. Sehingga ada yang menggambarkan Nabi Adam itu turun seperti alien begitu dari luar angkasa, kemudian turun ke muka bumi, dan kemudian menjadi manusia penghuni pertama di planet bumi ini. Satu ketika nanti kita akan membahas tentang munculnya kehidupan di muka bumi ini, termasuk tentang Nabi Adam itu. Jadi banyak kemudian legenda yang tidak cocok dengan Al-Quran tentang apa yang disebut sebagai surga, dan kemudian muncullah ikutan atau pemahaman-pemahaman yang mengikutinya, yang kemudian itu ketika diklopkan dengan Al-Quran ternyata tidak masuk, tidak cocok. Oke, sahabat sekalian, kalau kita kemudian mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapat gambaran yang lebih konkret tentang keberadaan surga yang digambarkan sebagai taman-taman yang indah, kebun yang indah, dataran tinggi yang sejuk, dengan pepohonannya, dengan mata airnya, dengan segala macamnya itu. Di antaranya adalah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, di dalam taman-taman yang indah, dan mata air yang mengalir. Di dalam ayat ini Allah bercerita di dalam Al-Quran bahwa surga yang disebut jannah, dan kemudian pemahamannya adalah taman-taman yang indah, itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Kapan itu? Itu adalah cerita pada hari kiamat nanti. Jadi meskipun di akhirat, ya, ternyata Al-Quran menggambarkan surga akhirat itu adalah bagaikan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah itu yang disediakan buat orang-orang yang
bertakwa. Maka ini klop dengan apa yang kita jelaskan di episode-episode yang sebelumnya, bahwa sesungguhnya alam akhirat itu terjadinya di mana? Di bumi, bukan di luar angkasa, bukan di langit. Bukan di langit. Karena Al-Quran mengatakan sejak dimatikan, bahkan sejak hidup ini kemudian dimatikan, masuk alam barzakh, kemudian dibangkitkan, semua itu terjadi di planet bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun, seperti yang kita bahas dalam surat Al-A'raf ayat 25 itu. Kalian hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan di bumi. Nah, maka setelah hari pengadilan, hari pembalasan, maka surga dan neraka itu tempatnya juga berada di bumi. Ya. Tidak ada Al-Quran bercerita surga itu di langit. Tidak ada. Yang ada adalah semua peristiwa kehidupan akhirat itu, panggung drama kehidupan manusia ini memang ditempatkan di planet bumi. Jadi ini menjelaskan ayat ini bahwa surga akhirat itu pun terjadi di muka bumi dan kemudian disediakan buat orang yang bertakwa. Di ayat yang berbeda, Allah bercerita menggunakan kata jannah, ya, yang kita maknai surga itu, ternyata bukan hanya untuk surga di alam akhirat itu, melainkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah, yang misalnya dimiliki oleh Fir'aun di zamannya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 57 dan 58, Allah menceritakan tentang itu. Fa'akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman yang indah dan mata air yang mereka miliki, dan dari perbendaharaan, kekayaan, dan kedudukannya yang mulia. Jadi ketika Allah bercerita tentang Fir'aun itu adalah raja yang sangat kaya, penguasa di Mesir. Dia memiliki segalanya, istana yang megah, ya, taman-taman yang indah. Mereka memiliki kolam-kolam, memiliki mata air, sungai Nil dan seterusnya. Dan perbendaharaan kekayaan serta kemuliaan yang digambarkan oleh ayat ini. Tetapi ketika mereka melakukan pengejaran terhadap Musa dan Bani Israel, ya, ayat ini adalah terkait dengan cerita itu. Mereka melakukan pengejaran sampai ke Laut Merah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu bersama dengan kaumnya, bersama dengan pasukannya. Kemudian Allah mengatakan salah satunya di ayat ini, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 57-58 ini, mereka ditenggelamkan di Laut Merah, meninggalkan segala macam, ya, taman-tamannya yang indah, kekayaannya, dan segala kemuliaannya. Sahabat sekalian, kata jannah itu memang memiliki makna yang bersifat umum. Bisa taman-taman yang indah yang memang kita temui di muka bumi ini, dan sekaligus itu digunakan untuk menggambarkan bahwa surga itu adalah taman-taman yang indah itu, meskipun berbeda fase. Ini fase duniawi, yang kelak adalah fase ukhrawi atau fase akhirat. Nah, tetapi kemudian ada kawan yang bertanya, Pak, bukankah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi? Misalnya yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, berdasar ayat ini, apakah surga itu bukannya berada di luar angkasa sana? Karena digambarkan arduhas samawatu wal ardu, seluas langit dan bumi. Pada kesempatan kali ini saya belum akan menjelaskan ini secara detail, karena nanti kita akan membahas terkait dengan kisah atau perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi.
di mana Nabi satu ketika melakukan perjalanan ke langit sehingga beliau sampai di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Dan dari sanalah beliau melihat surga itu dalam keadaan yang lebih holistik, lebih utuh. Tetapi saya ingin mengawali ini dengan menceritakan sebagian pemahaman tentang surga yang seluas langit dan bumi itu. Jadi ayat ini tidak mengatakan surga itu di langit, melainkan seluas langit dan bumi. Jadi buminya tetap terikut di situ. Maka pemahaman tentang surga yang meliputi langit dan bumi itu sesungguhnya kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, itu menggambarkan bahwa kita ini tetap berpijak di planet bumi ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kalian itu hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan juga dari bumi itu. Kuburannya juga ada di bumi itu. Badan kita ini juga terbuat dari tanah bumi, bukan dari tanah planet Mars, bukan dari bintang-bintang, bukan dari galaksi-galaksi, bukan. Sejak awal kita memang diciptakan Allah di planet bumi ini. Panggung kehidupan kita adalah bumi ini. Jadi ketika Allah menggambarkan wajannatin arduhas samawati wal ardu, bahwa surga itu adalah seluas langit dan bumi, maka pijakan kita sesungguhnya kehidupan kita ini masih di planet bumi ini, tetapi kita akan bisa mengakses pemandangan, penglihatan ke seluruh jagat raya ini. Karena ayat itu menggunakan kata jamak, arduhas samawatu wal ardu. Samawat itu langit-langit. Ya, kalau tunggal sama, tapi kalau jamak sab'as samawat, langit yang 7. Jadi menurut Al-Quran, jagat raya ini sesungguhnya berlapis 7. Ya, ini yang nanti saya ceritakan di episode yang lain, karena membutuhkan waktu untuk menggambarkan itu dengan detail. Tetapi saya cuma ingin mengatakan bahwa surga yang disediakan oleh Allah itu adalah surga yang luasnya meliputi mulai dari planet bumi ini sampai seluruh jagat raya yang 7 lapis itu. Antara jagat raya pertama, ya, langit pertama dengan langit kedua, langit 3, sampai langit yang ke-7, itu sesungguhnya dibatasi oleh dimensi. Kalau nanti dimensi ini dibuka oleh Allah, dimensi antara langit 1 dan 2, ya, batasnya dibuka, maka terbukalah meskipun kita berada di planet bumi, kita akan bisa mengakses langit yang kedua itu meskipun tetap berpijak di planet bumi ini. Kalau kemudian batas dimensi langit kedua, ketiga juga dibuka, maka pemahaman kita, pemandangan kita, experience kita itu bisa sampai ke langit yang ketiga. Dan begitulah seterusnya batas-batas langit 1, 2, 3 sampai yang ke-7 dibuka oleh Allah. Yauma tublas sarair, kata Al-Quran, kami singkapkan seluruh tabir, ya, kami singkapkan seluruh rahasia. Pada hari tidak ada rahasia lagi. Dibukakan alam-alam yang tadinya kita tidak bisa mengakses itu, ketika di fase akhirat semua itu akan dibuka oleh Allah. Maka meskipun kita tetap berada di planet bumi ini, kita akan bisa mengakses sampai langit yang ke-7. Karena akhirat itu adalah berada di langit ke-7. Tetapi karena langit ke-7 itu memuat langit ke-6, dan langit ke-6 itu memuat langit ke-5, langit ke-5 memuat langit ke-4, 3, 2, 1, maka ini adalah satu paket. Seperti bola kecil di dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar lagi, sampai 7 kali. Itulah paket jagat raya yang berlapis 7, yang oleh ilmu astronomi atau ilmu kosmologi itu digambarkan sebagai alam yang berdimensi 10. Kalau ditambah dengan dimensi waktu menjadi berdimensi 11. 10 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Ya, ringkas kata saya cuma ingin mengatakan bahwa langit yang pertama ibaratnya bola paling kecil, di dalam bola lebih besar langit kedua, di dalam bola lebih besar langit ketiga, 4, 5, 6, 7, di mana yang ke-7 itu adalah akhirat dan yang pertama ini adalah dunia.
Dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa dunia kita ini sesungguhnya berada di dalam akhirat. Dunia ini bagian dari alam akhirat. Kenapa kita sekarang ini belum bisa mengakses akhirat itu, meskipun akhirat itu sudah ada? Menurut Anda sudah ada apa belum ada? Secara ruangan sudah ada. Kenapa? Karena terbukti Rasulullah itu sudah pernah melihat. Kapan itu dilihat oleh Rasulullah? Yaitu pada saat beliau Mi'raj. Ketika beliau sampai di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha di dimensi yang sangat tinggi di langit yang ketujuh. Di mana beliau dari sana bisa melihat seluruh langit, mulai dari langit pertama sampai langit yang ketujuh itu terlihat dari Sidratul Muntaha. Tetapi ketika dimensi-dimensi ini dibuka oleh Allah, meskipun kita berada di langit yang pertama, memijakkan kaki kita di planet bumi, maka kita bisa mengakses seluruh langit yang tujuh itu. Dengan sendirinya kita sudah berada di dalam alam akhirat. Nah, alam akhirat itu secara alam sudah ada, diciptakan bersamaan dengan dunia kita, tetapi secara fase itu baru akan kita alami setelah kita mengalami kematian, kemudian ada terjadi hancurnya planet bumi, kiamat, jagat raya mengembang, dan kemudian nanti mengkerut lagi. Pada saat mengkerut itu dibukalah seluruh dimensi-dimensi yang menutupi atau membatasi langit pertama, 2, 3, sampai langit yang ketujuh itu. Sehingga hidup di alam akhirat tetap berpijak di bumi dengan badan kita yang dibangkitkan dari dalam kubur itu, tetapi aksesnya bisa mengakses sampai ke dimensi yang tertinggi di alam akhirat. Jadi inilah pemahaman yang bisa digambarkan dari ayat di dalam surat Ali Imran ayat 133 ketika Allah mengatakan wa jannatin arduhas samawatu wal ardu, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi toh demikian kita tetap berada di planet bumi ini dengan jasad yang memang sejak awal diciptakan Allah dari tanah bumi dan kemudian dibangkitkan juga di bumi, dan seluruh yang kita alami di fase akhirat adalah di planet bumi ini juga. Jadi sahabat sekalian, kita sudah dapat gambaran tentang apa dan di mana yang disebut sebagai surga itu. Atau lebih tepatnya disebut jannah, karena ketika disebut surga, pikiran kita kadang masih melayang tentang alam yang berada di langit. Padahal Al-Quran menceritakan semua itu terjadi di bumi. Nah, karena itulah Al-Quran menggambarkan surga itu adalah satu tempat di dataran tinggi, ya pegunungan-pegunungan begitu, di mana di sana banyak mata air, banyak pepohonan, banyak sungai-sungai yang mengalir, buah-buahannya pun seperti yang kita kenali. Dan seluruh ungkapan kebahagiaan itu dikaitkan dengan parameter-parameter yang bersifat duniawi. Ya, bukan bersifat yang angan-angan atau di luar kehidupan keseharian kita. Apa misalnya? Ada makanan, ada minuman, ya, ada buah-buahan, ada susu, ada madu, ada khamar, ada segala macam tentang makanan dan minuman. Juga digambarkan tentang rumah, ya, keindahan, kenikmatan memiliki rumah yang indah, yang megah, yang nyaman. Yang digambarkan Al-Quran tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, naungannya menyejukkan. Digambarkan buah-buahan yang gampang dipetik. Bahkan juga tentang perhiasan, gelang-gelang emas, ya, tempat-tempat tidur yang bagus, termasuk keluarga, anak, istri, suami, keluarga besar, orang tua kita. Itu semuanya adalah parameter duniawi, tetapi itu akan mengalami perlipatan kualitas kenikmatan ketika kita berada di alam akhirat itu. Ya, jadi semuanya itu adalah bersifat fisikal, kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan bersifat fisikal seperti ketika kita hidup di dunia, tetapi nanti saya tunjukkan, saya gambarkan bahwa terjadi perlipatan kualitas dibandingkan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Dikarenakan alam akhirat itu memiliki 10 dimensi dibandingkan dengan
alam dunia yang hanya berdimensi 3, ya, secara ruang. Padahal antar dimensi itu memiliki perlipatan kualitas yang tidak berhingga. Bahwa langit kedua itu berlipat kali tak berhingga dibandingkan langit yang pertama. Langit ketiga berlipat kali tak berhingga dibandingkan langit kedua, dan langit ketujuh itu adalah tak berhingga kali besarnya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tak berhingga kali dibandingkan langit ke-6, dibandingkan langit ke-5, dibandingkan 4, 3, 2, 1. Jadi alam akhirat yang di langit ke-7 itu, kuantitas dan kualitasnya itu tak berhingga pangkat 7 kali dibandingkan dengan duniawi. Nanti akan saya jelaskan pada episode yang lain karena ini membutuhkan penjelasan yang panjang, tetapi sebagiannya saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menggambarkan bahwa surga itu memiliki kualitas tak berhingga kali, pangkat 7 bahkan dibandingkan kehidupan duniawi, yang oleh Rasulullah digambarkan begini. Perbandingan dunia dengan akhirat itu ibaratnya jari kita dicelupkan ke laut. Ketika ditarik, diangkat dari air laut itu, maka di ujung jari kita ini ada setetes air. Setetes air itu adalah kehidupan duniawi ibaratnya. Sedangkan samudra itu adalah kehidupan ukhrawi atau kehidupan akhirat. Jadi dengan kata lain, perbandingannya adalah setetes dibandingkan dengan samudra. Atau saya menggambarkannya sebagai satu kualitas duniawi, sedangkan akhirat itu adalah tak berhingga kualitasnya dibandingkan duniawi. Selain itu, material kehidupan duniawi itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan akhirat, yaitu sama-sama airnya. Cuman kualitas dan kuantitasnya yang sangat jauh berbeda. Dengan kata lain, saya ingin menggambarkan bahwa kesenangan, kenikmatan makan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan makan di akhirat nanti, itu perbandingannya adalah nikmatnya tak berhingga kali berada di surga itu. Begitu juga tentang minuman tak berhingga kali. Begitu juga tentang berkeluarga, tentang perhiasan, tentang parameter-parameter duniawi itu semuanya akan diberikan di akhirat nanti, di surga nanti, tetapi dalam kualitas yang tak berhingga kali. Seperti juga di neraka. Penderitaan di neraka itu sebetulnya adalah gambaran penderitaan duniawi, tetapi dengan kualitas yang tak berhingga kali dibandingkan dengan dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia ini memang bagian tak terpisahkan dari akhirat. Bola di dalam bola, di dalam bola, di dalam bola sampai 7 kali. Ketika ini dibuka, maka sesungguhnya dunia kita ini sudah berada di dalam akhirat itu. Jadi dunia adalah bagian dari akhirat, maka kebahagiaan yang kita alami di dunia ini sesungguhnya adalah bagian dari kebahagiaan akhirat, tetapi kualitasnya tak berhingga pangkat 7. Ya ini guyonan saja, sebetulnya tidak ada tak berhingga pangkat 7 itu. Kalau sudah tak berhingga, ya itu sudah nggak terhitung. Tetapi untuk menggambarkan bahwa tidak cukup itu, karena setiap berbeda dimensi itu adalah tak berhingga kali, dan ini lapis 7, maka perbandingannya adalah 1 dibanding tak berhingga pangkat 7. Jadi kebahagiaan duniawi itu tak berhingga pangkat 7, sedangkan penderitaan duniawi itu adalah tak berhingga pangkat 7 dibandingkan dengan akhirat. Oke, sahabat sekalian, lebih jauh nanti akan kita jelaskan pada episode yang lain ketika kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu kita tetap berpijak di bumi, parameter-parameternya adalah parameter-parameter kehidupan duniawi, tetapi mengalami perlipat gandaan kualitasnya sangat luar biasa. Kebahagiaan yang terasa di dunia ini nanti akan luar biasa rasanya, berlipat-lipat tak berhingga dibandingkan yang kita alami sekarang. Tetapi sebetulnya parameternya sama saja. Nah, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 102. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Dan mereka berkekalan dalam menikmati apa yang diinginkan oleh jiwa mereka. Jadi ayat ini menggambarkan surga itu satu tempat yang dimana seluruh keinginan kita itu diberikan oleh Allah. Dan keinginan kita itu pasti keinginan-keinginan yang parameternya adalah parameter duniawi, tentang kenikmatan makanan yang lezat, minuman, ya, rumah tangga, bahkan rumah, perhiasan, emas, dan sebagainya, tetapi dalam kualitas yang tidak berhingga. Kata Al-Quran, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua keinginan kita akan bisa dipenuhi ketika kita berada di dalam surga itu. Kalau di dunia ini kita akan kehilangan segala macam, semakin hilang. Berkurang. Menua. Semakin rusak. Itu adalah kehidupan duniawi. Tetapi di kehidupan ukhrawi, ketika jagat raya ini dimengkerutkan oleh Allah, maka hukum alamnya akan berjalan terbalik. Silahkan disimak lagi episode ketika saya bercerita tentang musnahnya jagat raya, termasuk akan berakhirnya alam akhirat itu. Bahwa fase akhirat adalah fase mengkerut, di mana hukum alamnya akan berjalan terbalik, sehingga ketika di dunia ini kita mengalami kerusakan, kematian, ya, pembusukan, dan semakin jelek, semakin rusak, maka di alam akhirat itu justru akan mengkerut, membalik hukum alamnya. Yang rusak justru akan menjadi membaik, yang mati akan bangkit kembali menjadi hidup. Nah, sehingga kehidupan di akhirat, misalnya di surga, itu akan bertambah nikmat. Sedangkan di neraka, orang yang disiksa itu tidak bisa mati, karena memang tidak ada kematian lagi di alam akhirat itu. Disiksa badannya hancur kembali lagi, Oke, sahabat sekalian, Allah mengatakan bahwa orang yang berada di surga itu akan mendapatkan segala yang diinginkan. Karena semuanya itu akan semakin membaik, makanan tidak bisa membusuk, justru semakin nikmat. Kalau di dunia itu membusuk, kalau di sana semakin nikmat. Tidak ada akhirnya sampai miliaran tahun kemudian, sampai hancurnya alam semesta termasuk alam akhirat, surga, neraka, dan segala isinya itu. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah juga menceritakan tentang keadaan surga itu. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu digembirakan. Jadi ayat ini menceritakan bahwa di surga itu kita bisa bersama dengan keluarga kita. Di ayat yang lain digambarkan dengan anak cucunya, dengan orang tuanya, dengan orang-orang yang dicintainya selama mereka itu sama-sama orang yang beriman. Pantas masuk surga semua, maka Allah memberikan kebahagiaan kepada keluarga itu di dalam surga, terpenuhinya segala keinginan mereka, tidak ada batasnya. Nah, sahabat sekalian, kalau kita telusuri dalam berbagai ayat yang jumlahnya sekitar 143 ayat itu di dalam Al-Quran, maka kita mendapatkan gambaran tentang kehidupan surga yang nikmatnya tiada tara itu, yang saya gambarkan sebagai tak berhingga pangkat 7 kali dibandingkan kenikmatan dunia itu. Tetapi yang kemudian menjadi menarik adalah dari 143 ayat itu, 2 ayat diantaranya itu mengatakan bahwa ternyata kehidupan di surga, kenikmatan di dalam surga, itu sesungguhnya hanyalah perumpamaan. Tidak persis seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena kita belum mengalaminya. Digambarkanlah bahwa kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang belum pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Belum pernah terlihat oleh mata kita, oleh pendengaran kita, oleh perasaan kita. Sehingga ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kebahagiaan, kenikmatan di dalam surga sesungguhnya itu tak lebih adalah perumpamaan. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 15.
Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhannya. Apakah yang demikian itu sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya? Sahabat sekalian, ayat ini mengatakan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan indahnya surga itu. Ya, surga yang dijanjikan, disediakan buat orang-orang yang bertakwa itu adalah bagaikan. Jadi sesungguhnya apa yang diceritakan dalam ratusan ayat itu adalah perumpamaan tentang indahnya surga itu. Dan dari penutup ayat ini juga dikatakan dibandingkan dengan neraka di mana orang mengalami penderitaan, mengalami siksaan di sana yang tiada tara itu. Surga dan neraka itu, kata Al-Quran, sesungguhnya adalah gambaran yang diperumpamakan. Atau adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah. Karena sesungguhnya belum ada orang yang bisa menceritakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang bakal kita alami di surga dan neraka itu. Nabi Muhammad sudah sampai di sana, sudah melihat dari Sidratil Muntaha. Tetapi beliau tidak mungkin menceritakan apa yang dirasakan itu kepada kita. Karena kita tidak memiliki memori, tidak memiliki bayangan tentang apa yang bakal terjadi di sana. Saya kasih gambaran begini. Kalau ada seseorang belum menikah, belum berumah tangga, belum memiliki anak. Kemudian dia bertanya tentang kebahagiaan orang yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak. Gimana sih indahnya atau nikmatnya atau bahagianya orang yang sudah berumah tangga dan memiliki keturunan dan sebagainya itu. Kalau kemudian dikasih cerita dia oleh orang yang sudah mengalaminya, pasti dia tidak bisa membayangkan bagaimana itu indahnya, nikmatnya, bahagianya berumah tangga dan memiliki anak, orang-orang yang dicintai bersama dengan dia. Kenapa? Karena dia belum mengalaminya. Kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan. Sulit untuk diceritakan karena itu terkait dengan rasa. Maka kalau Anda yang belum berkeluarga ingin merasakan indahnya berumah tangga, maka jalani berumah tangga. Kurang lebih seperti itu. Atau digambarkan indahnya surga itu adalah bagaikan menceritakan indahnya warna kepada orang buta. Atau menceritakan indahnya suara kepada orang tuli. Orang buta, apalagi sejak lahir, dia tidak memiliki memori, ya, khasanah memori tentang warna. Kemudian Anda ingin menceritakan, ini loh Pak atau Bu, indahnya warna merah itu atau merah muda itu. Atau sejuknya, indahnya warna hijau dedaunan itu. Atau indahnya warna bunga-bunga itu, warna langit, dan seterusnya. Apakah dia mengerti? Tidak. Kenapa? Karena orang buta itu tidak memiliki memori, tidak memiliki perasaan, rasa tentang warna itu. Sehingga bagaimanapun Anda menceritakan itu kepada dia, maka persepsi Anda, perasaan Anda itu tidak bisa tertransfer kepada dia. Warna kepada orang buta. Atau sama dengan menceritakan indahnya suara kepada orang tuli. Dia tidak pernah mendengar suara.
Kemudian Anda dengan cara apapun ingin menceritakan kepada dia tentang indahnya suara. Ini bahwa alam ini memiliki suara-suara yang merdu, burung-burung yang berkicau, suaranya hujan, suaranya ya segala macam, gemericiknya air, angin dan sebagainya, maka dia tidak bisa membayangkan, merasakan tentang indahnya apa yang Anda ceritakan itu. Begitulah tentang surga itu. Tidak mungkin menceritakan surga kepada orang yang belum pernah mengalaminya, maka Allah menggambarkan itu dengan hasanah perasaan, hasanah pemahaman, pengetahuan yang kita miliki. Parameternya adalah parameter duniawi tentang makanan, minuman, ya, kekeluargaan, kecintaan, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di sana itu jauh dibandingkan dengan apa yang kita pahami terkait dengan experience kita di dunia ini. Sehingga Allah mengatakan perumpamaan tentang surga itu adalah bagaikan taman-taman yang indah, di mana buah-buahannya demikian lezatnya, di mana di sana ada air mengalir yang tidak berubah rasa. Ya, selain menggambarkan kenikmatan, itu menggambarkan kebutuhan, bahwa segala kebutuhan kita pasti ada di sana. Juga ada air susu yang mengalir di sungai-sungai itu, menggambarkan tentang gizi, ya, karena susu melambangkan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Digambarkan tentang sungai yang berisi madu, itu adalah obat-obatan untuk kesehatan kita. Dan digambarkan segala macam kebutuhan yang kata ayat lain tadi digambarkan sebagai semua keinginan dan kebutuhan kita pasti akan terpenuhi di sana. Tetapi sahabat sekalian, semua itu kata Allah di dalam Al-Quran hanyalah perumpamaan, karena kalian tidak pernah bisa membayangkan apa yang sesungguhnya bakal terjadi di sana. Jadi jangan terjebak secara letterleh dengan pemahaman yang material, ya. Karena itu hanyalah sebagian kecil dari kenikmatan yang sesungguhnya di dalam surga Jannatun Naim itu. Demikian juga di surat Ar-Ra'd ayat 35 Allah menggambarkan tentang perumpamaan itu. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imu wa zilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buah-buahannya tiada henti-hentinya, sedang naungannya begitu menyejukkan. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Jadi sahabat sekalian, dua ayat ini menggambarkan bahwa sesungguhnya surga dan neraka itu adalah perumpamaan, ya. Dan digambarkan oleh Al-Quran itu adalah perumpamaan karena sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu mengalami perlipat gandaan kuantitas maupun kualitas yang berlipat kali atau tak berhingga kali dibandingkan kehidupan duniawi ini. Sahabat sekalian, saya kira inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, ya, sebuah klarifikasi yang melengkapi pemahaman kita tentang surga. Bahwa surga itu ternyata ada di planet bumi. Bahwa di surga itu kita akan hidup dengan badan kita yang jasad ini karena dibangkitkan dari dalam kubur kita. Bahwa di dalam surga itu kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Dan di dalam surga itu parameternya adalah parameter-parameter duniawi tentang makanan, minuman, ya, tentang pakaian, tentang perhiasan, tentang berkeluarga, kecintaan, dan sebagainya, tetapi dengan kualitas yang berlipat kali tak berhingga dibandingkan yang pernah kita rasakan di dunia ini. Dan karena itu Allah cukup menggambarkan dengan perumpamaan, tetapi kemudian diberikan penjelasan-penjelasan bahwa surga itu adalah sesuatu keadaan di mana kita belum memiliki memori pengetahuan tentangnya.
Tetapi seluruh apa yang kita inginkan, seluruh kenikmatan dan kebahagiaan akan Allah berikan di sana. Tetapi bagaimana semua itu bisa terjadi dan dalam bentuk yang seperti apa, Allahu a'lam. Karena hanya Allah yang tahu, dan orang-orang yang sudah pernah ke sana di antaranya Rasulullah yang bisa merasakan dan memiliki gambaran tentang nikmatnya berada di dalam surga itu. Lebih dari semua itu, sesungguhnya surga itu hanyalah disampaikan, diberikan kepada orang-orang yang pantas untuk merasakan nikmat itu. Orang-orang yang kualitas dirinya sudah sedemikian tingginya, sehingga dengan kualitas dirinya yang tinggi itu, dia bisa merasakan kenikmatan yang kualitasnya juga tinggi. Orang-orang yang oleh Allah diberi keridhaan untuk mendapatkan semua itu. Seperti pernah kita bahas, yaitu orang-orang yang telah mencapai kualitas nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, damai, yang kualitasnya sudah sangat tinggi, kembalilah kepadaku dengan ridho dan aku ridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, di dalam ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.